Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan mutu ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan takwa yang sesungguhnya, menjalankan perintah-perintahnya atas dasar ilmu dan berharap akan pahala dan surganya, dan meninggalkan larangan-larangannya atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azabnya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang kita bawa ketika kita kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah, dari sekian banyak ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ibadah yang mudah adalah ibadah yang bernama doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa merupakan inti dari sebuah ibadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu, kita ingat doa merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ibadah yang mudah, ibadah yang gratis. Karena ketika kita berdoa, kita enggak mengeluarkan biaya. Perlu kita ketahui dan perlu kita ingat bahwasanya sebaik-baik doa merupakan doa yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan doa yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Silakan berdoa dengan bahasa Jawa atau bahasa apapun yang bisa kita lakukan. Namun sebagai orang yang beriman, kita harus paham sebaik-baik doa adalah doa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di antara doa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah doa seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-40 dan ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua doa yang dimana doa ini pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim semasa hidupnya. Yaitu doa yang pertama Allah sebutkan di ayat yang ke-40, yaitu Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yaitu Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Wahai Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku termasuk orang yang menjaga, mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan jadikanlah di antara anak cucuku, keturunanku, termasuk orang-orang yang menjaga sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, maka kabulkanlah doa-doa kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa ini doa yang sudah kita hafal atau bahkan sudah kita panjatkan setiap harinya. Namun perlu kita pahami dan perlu kita rasapi faedah-faedah dari doa tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa,
beliau menyebut rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi. Beliau memanggil Allah dengan kata Rabb. Dan ini banyak doa-doa para nabi dan para rasul dimulai dengan kata Rabb, yaitu mengingat akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang mengatur segala-galanya, dan hanya Allah yang mampu mengabulkan doa-doa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita berdoa, seandainya kita doa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa apapun, maka jangan lupa menyebut kata Rabb. Ya Allah, ya Rabbi, mudahkan urusan. Lakukan seperti itu. Karena ini adalah doa dari para nabi dan para rasul. Mereka memulai doanya diantaranya dengan kata Rabb. Kemudian dalam doa tersebut, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ij'alni muqimas shalah. Jadikanlah aku ya Allah termasuk seorang hamba yang menjaga sholat. Ini menunjukkan akan pentingnya ibadah sholat di dalam syariat Islam, di dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan mendirikan sholat itu bukan hanya asal-asalan sholat, tapi mendirikan sholat itu sholat tepat waktu. Sholat di awal waktu, sholat dijaga khusyuknya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajibannya. Bukan sholat yang sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat, jangan. Karena kalau kita memahami ij'alni muqimas shalah, jadikanlah aku ya Allah termasuk orang yang menjaga, mendirikan sholat. Jadi betul-betul sholat, bukan asal-asalan, bukan sholat semaunya sendiri, tidak. Sholat sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasulullah SAW. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim bukan hanya mendoakan diri beliau, ij'alni muqimas shalah, tapi beliau juga mendoakan anak-anak keturunan beliau. Wa min dzurriyyati, dan jadikanlah aku ya Allah, dan jadikanlah cucuku, anak-anak keturunanku juga di antara mereka orang-orang yang menjaga sholat. Maka di sini kita mengambil pelajaran pentingnya bagi seorang ayah, seorang kepala keluarga, seorang bapak, untuk tidak lupa mendoakan anak-anaknya, mendoakan keturunannya. Karena kita tidak tahu setelah kita meninggal bagaimana anak keturunan kita kelak. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, kita optimis, kita berharap doa itu dikabulkan, maka yakinlah Allah akan menjaga keturunan-keturunan kita, dan Allah jadikan mereka termasuk generasi-generasi yang menjaga ibadah sholat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir doa tadi Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, wahai Tuhan kami. Beliau mengulangi menyebut rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana. Wahai Allah, wahai Tuhan kami. Sekali lagi, ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak lupa ketika kita berdoa menyebut rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menciptakan. Allah yang Maha memberikan rezeki. Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah yang mengatur segala-galanya. Inilah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa taqabbal du'a. Dan terimalah doa kami. Maka ketika kita berdoa, jangan lupa di akhir doa kita panjatkan, kita ya Allah terimalah, kabulkanlah doa-doa yang kami panjatkan ya Allah. Ini doa yang pertama yang disebutkan oleh Allah di surat Ibrahim, yaitu ayat yang ke-40. Kemudian masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang lain yaitu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat ke-41 surat Ibrahim. Allah berfirman, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sekali lagi di sini Nabi Ibrahim mengulangi penyebutan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami. Rabbana ghfirli, ampunilah dosa-dosa kami. Bayangkan seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang berdakwah kepada tauhid, yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya. Itu beliau masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ghfirli, ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku. Maka kita semuanya bukan seorang nabi, kita bukan seorang rasul, kita bukan malaikat, kita manusia biasa yang tentunya kita berlumuran dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa lisan, dosa tulisan, dan dosa tangan, kaki, macam-macam, semuanya kita berpotensi berbuat dosa. Oleh karenanya, jangan pernah bosan dan jangan lupa untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana ghfirli. Beliau memohon ampunan kepada Allah
untuk dirinya sebelum beliau memohon ampun untuk orang-orang yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa tadi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta ampunan kepada Allah untuk dirinya, Rabbana ufirli. Kemudian beliau juga memohon ampun untuk kedua orang tua beliau, wali walidayya, dan ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tuaku. Ini sebelum turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk memohonkan ampun untuk bapaknya. Karena kita ketahui bersama, bapaknya Nabi Ibrahim, beliau seorang pembuat patung berhala. Dan bapaknya Nabi Ibrahim mati dalam keadaan kafir. Oleh karena doa ini dia panjatkan oleh Nabi Ibrahim sebelum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari doa tersebut, maka kita jangan lupa mendoakan untuk kedua orang tua kita. Apalagi kita tahu betul kedua orang tua kita mereka adalah orang muslim dan muslimah. Bapak kita seorang muslim, ibu kita seorang muslimah. Bahkan di antara mereka mungkin ada di antara kita yang bapak ibunya sudah meninggal dunia, meninggal dalam keadaan Islam. Maka sebagai seorang anak, jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita. Dan kita tahu betul, sampai kapanpun kita tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua kita. Seandainya kita punya harta seluruh bumi ini, ya sepenuh dunia ini kita punya semuanya harta itu, kemudian kita kasih kepada orang tua kita, maka kita belum mampu membalas jasa atau kebaikan keduanya. Maka sisihkan, sempatkan kita baca doa ini untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita. Kemudian Allah sebutkan walil mu'minin, dan ampunilah dosa orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita yang beriman. Ini menunjukkan akan pentingnya persaudaraan sesama mukmin. Orang yang beriman itu bersaudara. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi Nabi Ibrahim sudah ngasih contoh, ngasih teladan bagaimana beliau mendoakan diri beliau sendiri. Beliau doakan orang tuanya, beliau doakan seluruh orang yang beriman, walil mu'minin, dan ampunkanlah dosa orang yang beriman. Dan kalau kita semuanya yang hadir di masjid ini termasuk orang yang beriman, maka kita berharap termasuk doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walil mu'minin, dan ampunilah dosa orang-orang yang beriman. Yauma yakumul hisab, pada hari ditegakkan hisab, dihitung amalan-amalan seorang hamba, maka kita sangat-sangat butuh. Kita semuanya butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika hari dihisab amal ibadah kita, kebaikan kita dihisab, keburukan-keburukan kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah doa dari sekian banyak doa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di sana masih banyak doa-doa yang lain. Ada doanya Nabi Adam alaihissalam, ada doanya Nabi Musa alaihissalam, dan doa-doa Nabi yang lain. Kalau kita sudah paham, kita tahu ini doa-doa yang mulia, maka pahami, resapi, dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni dosa orang-orang yang beriman yang masih hidup ataupun yang sedang meninggal dunia. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik.
Ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.